warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin la zalimin. Asyhadu Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka manlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sebelum apa yang akan saya sampaikan kita lanjutkan terlebih dahulu, marilah kita menyambungkan ruh kita kepada guru mursyid kita, yaitu dengan bertawasul summa ila arwahi ahli silsilah thariqah qadiriyah maqtasabadiyah mahat surjalaya wa khususun saifuna wal mursyiduna wa bi murabi arwahina Khadratul Syekh Muhammad Abdul Ghaussaifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasana sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati, punya ongkos, kalau punya ongkos berangkat sudah pasti enak itu kan. Jangankan punya ongkos, orang pun duwe ongkos berangkat. Nah, ini pecandu, pengedar narkoba, mana ini? Ini. Jadi, ya alhamdulillah malam ini pas kosong, saya ini di Bandara Agung sana itu ya ada pembinaan jamaah, kemudian ya kadang-kadang saya suruh ngomong begini, saya bukan kiai, bukan ustaz, tapi kadang-kadang ya diundang di telepon, Pak Nasir ini besok ada pertemuan kelonan di kecamatan, sampai bisa hadir, ya kita hadir. Pada malam hari ini spesial khusus ambil saya di pulang kampung, tengok mama udah lama kangen. Amaliyah, khotaman dan manakib ini, Bapak Ibu ojo merasa kok kecil hati. Khotaman, manakib ini pasangan. Paling kita ini kan sebulan sekali, seminggu sekali. Kalau orang-orang sukses, kiai kecil, kiai besar, itu sholat 5 waktu khotaman. Orang iso jamaah dewe di rumah. Maka itu dinamakan zikir khotaman. Paling lama itu kalau saya itu di Masjid Muhajirin dengan jamaah itu 15-20 menit. Mengapa dinamakan zikir khotaman? Lah ngopo kok dijenengi zikir khotaman? Diambil dari bahasa Arab khotama yahtumu khotman. Jadi ada tulisannya khotama yahtumu khotman. Nah, ini yang kalau ngaji di pondok pesantrennya diajari. Artinya apa? Khotam itu artinya itu tamat atau selesai atau merampungkan, membereskan, merampungkan, membereskan, membereskan, mengkotakkan, merampungkan. Apa yang dirampungkan, yang dibereskan? Pak, Bu, Mas-mas, kita itu awake dhewe kula lan panjenengan sami niki hidup urip niki pasti duwe hajat. Nggih mboten? Pasti. Hajat dunia sampai dumugi ten akhirat. Hajat itu orang peh sunatan, terus nanggap-nanggapan, terus mantenan, mantu, hajatan. Setahu kita hajatan kan itu ingin meneruskan kan santri. Hajatan bukan hanya pas mantenan atau sunatan atau cukuran bayi atau yang lain-lainnya. Masak yang banyak, kemudian kunjung-kunjung undangan. Wah, saya di rumah ini undangan, kunjungan ini numpuk ini juga. Kita itu, wow Pak Bu, berangkat dari rumah menuju ke Al-Falah sini itu punya hajat.
nopo hajate saora-orane awake dhewe mlaku komoman menuju tempat ini iku dalam keadaan selamat. Nggih mboten? Loh iya. Maksud saya dari Bandara Agung berangkat ke sini itu ya mesti punya hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba mohon beri keselamatan perjalanan dari Roma menuju ke Rama Utara. Ya kampungku di jadi Rama Utara, tapi ini kono perantau dan di penduduk kono. Itu bapak ibu dari rumah besok pagi ke pasar. Perjalanan dari rumah ke pasar, ya hajatnya punya selamat di perjalanan. Banyak kejadian-kejadian kalau di sini tidak seberapa tidak seberapa membayar. Kalau di daerah saya itu kalau pagi mobil gede-gede, waduh kebut-kebutan. Saya itu pernah berangkat dari rumah karena mau absen kantor itu di perjalanan baru saja kecelakaan, masya Allah. Kemarin itu anak-anak SMA itu tawuran di Kobel. Ada yang mata itu punya hajat. Apa hubungannya kalau khotaman yang kita baca dengan zikir khotaman yang dibaca? Hubungannya dengan kita membaca zikir khotaman itu niat hajat kita itu selesai tamat khotam sesuai yang kita harapkan. Allah itu menambah usia kita itu kan cuma 2 napas keluar dan napas masuk. Dan napas surat Koreson itu jenenge mati. Lu banyak kejadian kayak turu isuk di tangannya surat tangi diukur tangannya nggak apa-apa jebule wis innalillahi. Oleh karena itu zikir khotaman ini bukan milik saya. Zikir khotaman manakib bukan milik Allah, bukan milik Pak Tohirin, bukan miliknya siapa-siapa, tapi yang mempunyai zikir khotaman lan manakib ini ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sintaras. Alhamdulillah kita sudah ikut. Ketika kita zikir khotaman dan manakib seperti ini, pangersa guru kita, pangersa Abah Haos itu tahu melihat karena ini ajang, ibarat orang makan itu ajangnya, ajang. Ini seluruh dunia manakibnya khotamnya sama seperti ini. Mau kiai kecil, mau kiai besar, orang miskin, orang kaya, orang bodoh, bakal calonnya mati. Mengapa kita kok ikut khotaman dan manakib? Kita perlu, kita butuh. Ketika kita duduk di zikir khotaman dan zikir manakib ini, hajat kita akan selalu dilihat oleh ahli silsilah ini. Mengapa? Untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ini nggak bisa menyampaikan kepada Allah? Kalau ucapan gampang, ya Allah jadikanlah dia. Berperantara, kita dari rumah menuju ke sini, berperantara apa enggak? Berperantara dari rumah ke sini, bawa apa? Naik motor. Iya kan? Itu berperantara. Oleh karena itu, kita menjaga amaliyah khotaman dan manakib ini subhanallah. Dengan kita menjaga ketepatan waktunya, kita menjaga amaliyahnya, maka hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Zikir khotaman dan manakib ini, hasil ini adalah hasil riyadhah, orang kudu hasil ngarang tok tulisan. Tadi tawasul-tawasulnya dibaca. Sebenarnya tadi saya mau ikut karena diupdate terus. Zikir khotaman manakib ini kan update terus, maksudnya update itu ada pembaharuan dari nadanya, lagunya, ya kan? Nah, di dalam zikir khotaman itu semua hasil riyadhah. Orang berhasil mikir, wah ikilah kalimat ini tulis. Bukan beliaunya hasil tirakat, hasil riyadhah, ya dimeleki, ya ora turu, ya ora mangan. Kita ketika mengamalkan membaca zikir khotaman itu ya karena ini sudah dikalamkan, sudah dimaklumatkan. Ketika kita membaca itu yang akan dibantu hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita, permasalahan kita. Kita ini kan yang punya masalah ya apa, nandur, karpe, yo api. Iya kan itu keinginan wajar manusia. Karpe rezeki ini terus, tandurannya yo api, anak yo pinter, soleh-soleha. Ini kita usaha di situ.
man pun gitu. Terus yang kedua manakib. Nanti kalau kurang jelas boleh tanya-tanya. Manakib itu ya seperti ini tadi. Beberapa bulan yang lalu Pak Ustadz Thohir ini saja nyebrang biar tahu kalau di sana itu di Jawa, khususnya di wilayah Lampung Tengah, kalau di Jawa mah sudah luar biasa, sampai ke gang-gang, ke RT-RT, ke masjid, musola kecil-kecil, amalianya kota manakib. Orang 20, 30, 50, 1000 orang itu sudah biasa. Manakib itu dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus sholihin kafaratun, dzikrul maut sedekah, dzikrul kubri yuqarribukumul jannah. Ya, dzikrul dzikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi itu ibadah. Nah, ini mulut apa Isra Mi'raj ini juga bagian dari memperingati nabi. Ada maulud, ada muludan, kalau ini ada rejepan. Bapak Ibu pesen, kalau ada yang membid'ah-bid'ahkan itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalil, sudah nggak usah ditanggapi, itu sudah masa lalu, masa lampau. Yasinan bid'ah, sholawatan bid'ah, rejepan bid'ah, muludan bid'ah. Zaman Nabi nggak ada rejepan, nggak ada muludan, nggak ada yasinan. Kalau yang namanya rejeb itu belum dilaksanakan, rejeban berarti sudah proses pelaksanaan. Kalau mulut itu belum ada apa-apa. Kalau muludan berarti dikerjakan. Kalau yasin ya berbentuk buku. Yasinan berarti sudah proses yasinan. Katok kuwi ora dinggo. Katokan berarti wis dinggo. Ayo katokan. Ayo Pak katokan. Ayo Pak katok. Ora masuk. Ayo Pak katok. Iki lho katok. Nah, kan gitu. Iki lho yasin. Ayo yasinan. Berarti kerja membaca. Jadi nggak usah punya terus dia rasa ditanggapi dan si ngomong. Nah kembali tentang manakib. Dzikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi itu ibadah. Mengingat para nabi itu apa ya, seperti rejepan, Isra Mi'raj, muludan dan manakiban. Manakiban apa? Dzikrus sholihin kafaratun, mengingat orang-orang soleh. Dzikrus sholihin ini dzikrul itu artinya kan dzikrul itu ingat, soleh orang-orang soleh. Kafarat mendapatkan ampunan dosa. Bapak Ibu linggo menetap kayak gini, dosanya diampuni. Loh, orang benar. Ini faedilahnya manakiban. Lah orang salah manakiban ini siapa sih yang diperingati? Syaikhul Qadir. Bapak Ibu kalau keliling yasinan malam Jumatan itu imamnya itu pasti bocor tawasulnya itu Syaikhul Qadir Jalil Fatihah. Pasti ada nggak? Ada. Tanpa disadari amal yang salah satunya manakib ini adalah untuk menghormati salah satu kecintaannya kepada Syaikhul Qadir Jailani. Semua manakib Syaikhul Qadir Jailani. Cuma yang dikembangkan pesantren Suryalaya Sinarasa manakibnya seperti ini, simpel, pendek, tur yo iso dipahami. Nah, nyuruh saya ini dulu sebelum mengenal manakib ini sudah ikut kemana-mana. Begitu saya punya teman di Jawa, kemudian terus ikut manakib, sebenarnya belum kok enak, kok diterima. Dan jamaahnya itu bukan hanya kiai kecil dan kiai kecil, ada kiai besar, ustadz kecil, ustadz besar, para profesor, doktor. Ya Allah. Makanya saya dikatakan ngomong sama Pak kapan di sana mau manakiban. Kalau mau butuh kita undangkan, siap insya Allah. Saya bisa nelfon malam ini kapan bisa dihadirkan teman-teman pecandu dan pengedar manakib. Itu narkoba, manakib. Kalau sudah dengar besok manakib di mana, di sana, ayo berangkat. Mengapa kita butuh di kota dan di manakib itu? Jadi inilah dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus sholihin kafaratun, mengingat orang soleh itu mendapat kafarat, ampunan dosa. Dzikrul maut sedekah, mengingat mati itu sedekah.
Dzikrul kubri yuqarribukumul jannah, mengingat kubur mendekatkan surga. Kerja, ya kerja, saya juga kerja, yang tani, yang nandur tanaman singkong, nanam padi, terus yang berdagang, ya berdagang, yang tukang, ya terus plak, kayak Pak Supri, pernah tak melebar di Bandar Agung seminggu, aduh balik masuk angin, mutar-mutar. Iya gitu. Mengapa? Manakib pertama membuat semangat etos kerja, membuat semangat kerja. Jadi kotaman manakib sampun. Ini banyaknya sampai jam berapa biasanya? Silom kasih berarti serong mingguan itu kalau jam 12 lewat jam 1 biasanya. Aduh, kuat buatan Bapak. Sampai kuat bulan ini kita disuk dari melek, dari melek kan disuk bulan ini jam 6. Kalau Senin saya kan kantor di mana? Ya alhamdulillah dulu saya guru, terus sekarang saya jadi pengawas di kantor Kemenang. Terus tadi absen sampai jam 2, jam setengah 11 saya izin ada acara di Lampung Timur sampai sini tadi jam 2. Sekarang sedikit ini tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini hal yang tidak asing, orang aneh. Setiap tahun pasti diperingati, peringatan. Ingat, kata dasarnya ingat, ditambah diakhiri peringatan, berarti ya proses. Ingat, ya eling apa yang diingat, peringati berarti proses peringatan. Itu ayatnya juga tidak asing di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini didahului oleh subhana. Mengapa sih kok didahului subhana? Kalau ayat itu didahului oleh subhana, itu menunjukkan bahwa yang terkandung di dalam ayat itu ada suatu peristiwa yang luar biasa, ada suatu peristiwa yang dahsyat, tidak ada bandingnya peristiwa itu. Maka ayatnya didahului subhanalladzi, maha suci Allah. Dan memang terbukti ini peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Apa? Ya Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra, maha suci dia alladzi yang telah memperjalankan bi'abdihi. Maka bi'abdihi dasarnya itu di sini bahasanya abdihi itu abdun, hamba. Jadi kan Nabi Muhammad itu menghadap kepada Allah itu jasadnya juga ruhnya, orang guru itu. Ngabdun itu hamba itu eneng awake tur yo eneng nyawane. Lek enek jasade ora enek nyawane jenenge napa? Mayit. Bahasanya apa kalau subhanallah asra bil jasadi? Maksud jasad tok yang menghadap Allah. Jalan sapa? Kalau ruh tok nyawa tok ora enek jasade kuwi mampir. Ngeri. Makanya Al-Quran ini bahasanya abdihi, abdun, hamba. Hamba itu ya urip, karena jasadnya menyawai diri ini juga ini ruhnya, berarti hidup. Oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah ini jasadnya ya ruhnya. Maka ayatnya didahului subhana. Artinya apa? Itu kejadian yang dahsyat. Isa menghadap kepada Allah dalam waktu hanya 1 malam, nggak sampai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratil Muntaha. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iki bakal kok arti iki kok dijelasne kok sitok kampanye sampean utang mulai. Nang langit sab siji iku enek ceritane, langit keloro ceritane ketelu papat sampai 6 itu sampai subuh. Aduh. Niku.
Makanya Isra Mi'raj itu memang kejadian luar biasa. Ini kita singkat saja, nggak usah khawatir kalau saya ini tahu kok. Seprit aku tahu yang kau mau sedang rampung lah. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Yang penting sampai istiqomah di majelis ini. Saya di sana juga sama teman-teman istiqomah. Malam ini tadi kalau saya ngejar, besok manakib, wah ikut. Mengapa? Cintanya, rindunya di pertama dan menang. Nah sedikit. Oleh karena itu, peristiwa ini peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Subhanallah bi asra bi ngabadi lailan pada malam hari minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Terus hasil oleh-oleh apa? Yaitu sholat 5 waktu. Tidak ada akan kejadian terulang lagi Isra Mi'raj ini. Oleh karena itu hasil daripada Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad, kita itu sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu inilah mi'rajnya kita menghadap kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah mi'rajnya, naiknya, somannya kita kepada Allah. Nah, kalau ini 5 waktu ini sebagai sarana untuk menghadap kita kepada Allah, artinya sholatnya yang gak macam-macam. Ya, boleh khusyuk nanti belajar. Kita itu tahapnya belajar khusyuk, belajar ikhlas, belajar zikir, belajar. Yang sudah bisa semuanya itu guru mursyid kita, panjat sampai haus. Kalau kita belum bisa khusyuk, paling tidak kita sudah ikut kepada orang yang sudah khusyuk. Contohnya gini, Bapak Ibu bisa nyupir mobil apa enggak? Kan nggak bisa semuanya toh. Tetapi kalau ada mobil, kita mau ke Bandar Lampung atau mau kemana saja, kita naik. Tapi kan kita sudah ikut kepada orang yang bisa nyopir. Sampai tempat enggak? Sampai. Bapak Ibu besok mau ikut saya ke Bandar Agung, nggak bisa nyopir, naik mobil saya, besok sampai ke Bandar Agung. Kita itu demikian, kita belum bisa khusyuk, ibadah kita belum bisa lillahi ta'ala, masih belajar, zikir kita masih belajar, kekhusyukan, keistiqomahan kita masih belajar semuanya. Tetapi kita paling tidak sampun ikut, sampun melok kepada ahli silsilah, maka insya Allah akan terbawa, tak akan tertinggal, tak akan terkejar, tetapi tak akan tertinggal. Kita ikut terus ikut dengan kotaman manakib dan dengan dikir-dikir yang sudah diijazahkan, yang sudah dibimbingkan, yang sudah ditalkinkan ke dalam jasad sanubari kita semuanya. Oleh karena itu sholat inilah sarana kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai kepada Allah itu apa? Ya dikirnya itu, karena kita sudah dibimbingkan, sudah ditalkinkan di dalam kolbu kita bersama denyutnya jantung. Itulah hakikatnya yang sampai kepada Allah. Mengapa? Karena kita sholat, awal itu sholat di atas sajadah, kita sujud mendur sajadah, takbiratul ihram di atas sajadah, kita sujud, ruku, Allahu Akbar, subhanallah, terus sampai 5 waktu. Kan begitu. Sholat kita sampai kepada Allah apa enggak gerak kita? Enggak sampai. Yang sampai kepada Allah apa? Kekhusyukan kita, zikir kita yang sudah ditanamkan ke dalam hati sanubari kita. Itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terbawa bersama ahli silsilah. Ahli silsilah panggil sahabat haus, Abah Hanom itu putunya panggil sahabat Abah haus, Abah Hanom, Abah Sepuh, Syekh Tolka, Syekh Kali Sabu Cirebon, Ahmad Khotib Sambas, kemudian Syekh Abdul Karim Banten, terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sekarang berada di gerbong yang ke-38, panjang sahabatnya silsilah yang ke-38. Ibarat sepur kereta, kita berada di gerbong yang ke-38. Kita nyantol ke gerbong 37, nyantol 36, nyantol 35, terus sampai lokomotifnya. Siapa lokomotifnya? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah sampai stasiun jebret, berhenti, kita akan terbawa. Karena nanti di akhirat itu yang ditanya bukan pribadi-pribadi ini yang ditanya, hei masuk pimpin amal ibadah mau enggak? Yang ditanya Nabi dua imamihim, yang akan ditanya imam kita. Kalau kita berada di gerbong imam kita, pemirsa bos, ayo ini.
Jadi kita Khotamal Manaqib ini berada di gerbong kereta yang sudah nyantol. Jangan bangga punya punya gerbong emas, jangan bangga punya kendaraan emas kalau tidak nyantol kepada lokomotifnya, nggak akan sampai kepada stasiun. Perlu termawon lah ini terus berkesan masuk ini. Jadi sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan. Nah intinya begini, Isra Mi'raj itu pokoknya oleh-olehnya sholat. Bagaimana kita sholat? Kita sholat itu harus melibatkan batiniah dan dohiriyah. Toto corone badane awake dhewe sholat ini diatur oleh yang namanya ilmu kitab perkara hati ini juga ini toto. Yang toto hati apa? Toriko dengan zikirnya. Karena ini yang ditata perkara hati, perkara kolbu, maka ada alat yang dimasukkan ke dalam kolbu. Untuk memasukkan ke dalam kolbu itu jenenge talqin. Urmati kok ditalqin. Lagi no mau takum la ilaha illallah, talqinkanlah kepada kamu orang yang akan mati. Ini si teman ini, jom saya lupa. Ini masalah talqin ini roto penting, ya roto ya penting banget. Satu-satunya perintah talqin itu la ilaha illallah. Itu alat khusus. Alat khusus itu untuk menata hati. Gak ini soal nonton hati, aduh le, bu hatinya si nabi, kerumu, bahkan iso dilawan. Jajal sama kiri wong minum atau wong apa? Jangan minum. Apakah udah melancar amin saya? Nah, bisa dikonomi. Tetapi untuk menata hati itu ada alat. Alatnya dimasukkan ke dalam hati. Jadi jenenge alat memasukkan itu namanya talqin. Itu lakinu mau takum la ilaha illallah, talqinkanlah, masukkanlah, transferkanlah, tanamkanlah kalimat la ilaha itu kepada orang yang akan mati. Nah orang yang akan mati ini maknanya ada 4 nih, 4 orang yang akan mati ada 4. Mana yang terkandung di dalamnya itu ada 4. 1, orang yang sudah mati dikubur. Makanya harus mati dikubur kan talqin dong. Pak Mudin yang akhir itu hasilnya mudah-mudahan itu boleh karena makna yang terkandung dalamnya itu begitu dikubur terus sing ngeterne pada nyedek terus sembuh sing diwaca talqinnya saya paling kan ruang bisa dengerin semua. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, orang yang ditalqin orang yang sedang sekarat. Bapak Ibu punya tetangga, teman atau siapa terus di tempat tidur Mbak, Ibu Mbak, ayo bisiin aku pengen bisiin Allah Mbak itu secara tidak langsung itu menalkin. Pernah lihat? Pernah? Pasti pernah. Saya juga pernah melihat kok. Ayo Mbak, aku pengen bisiin Ibu ini. Yo, masalahnya dadak kan? Aku undang kiai ahli kan dia nggak tahu di mana. Saat itu setelah keburu kita ilahi bisi Allah ini Allah itu secara tidak langsung itu dimenalkin. Nah ini yang seperti itu juga hasilnya mudah-mudahan. Jadi makna talqin yang pertama orang yang sudah mati di kuburan, orang yang sekarat, gitu. Yang ketiga makna talqin orang yang masih hidup kaya awake dhewe niki sing sadar ada pembimbing rohani yang datang duduk kemudian tirukan. Nah, saat itulah proses talqin. Talqin ini kan lakona yulakinu talqinun. Lakona itu membelajarkan ya, artinya lakona yulakinu talqin itu membelajarkan. Kalau talqin dzikir membelajarkan dzikir. Nah, jadi makna yang ketiga inilah yang pas untuk kita. Kita masih sehat, masih segar bugar, senang mangan minum dan sebagainya. Kita sadar kita membutuhkan kalimat talqin itu. Kita ngundang ahli ta'ahdud talqin. Saya belum bisa menalqin. Mengapa? Saya belum diberi hak untuk menalqin. Yang berhak menalqin, yang boleh menalqin
mursyid kita, Syekhuna wal mursyiduna wa bi murabbi arwahina. Banyak sahabat harus tampil. 3. Yang keempat, yang ditalkin adalah orang yang hidup dan orang yang mati hatinya. Wong urip tapi hatinya mati. Sholatnya ya mau ibadahnya ya males-malesan. Terus apa menanya? Pokoknya mungkarot lah begitu. Nah, ini berarti mati hatinya, itu boleh ditalkin. Masa itu orang itu peminum, pemabuk, kalau mau talkin bisa. Yang ditalkin itu apa? Harus kiai, ustaz? Bukan. Kalau di pusat Sirna Rasa sana, mantan-mantan preman ini sudah mulai berdiri-diri para tobat. Premannya Tanah Abang, itu siapa namanya? Saya ini foto-fotonya punya. Dan dengkornya Tanah Abang itu sekarang beberapa tahun yang lalu sudah bimbingan talkin. Cimate gue macam-macam Pak Supri. Cimate itu ada yang pecut oposisi dengan itu, macam-macam lah. Ada yang berpetuk, ada yang bundelan, dan cimanya keluarin semua, ditunjukin semua. Akhirnya apa? Tidak dibuang, tetapi untuk koleksi. Tetapi sudah ikut bimbingan talkin. Dengan bimbingan talkin, la ilaha illallah ditanamkan, diamalkan, itulah yang akan membangun peradaban dari dalam diri. Nah, kalau untuk noto badan, sholatnya, ya itu terpikir tata cara takbiratul ihram sing bener piye, sujudnya sing bener piye, ya kan? Iktidalnya sing bener piye, itu pikir. Oleh karena itu, hidup kita ingin sampai kepada Allah, perlu ilmu 3, ilmu Islam, iman, dan ihsan. Ilmu Islam itu ilmu fikih, kalau ilmu iman itu ilmu tauhid kepada Allah, kalau ilmu ihsan itu zikir torekohnya. Kalau ada yang bilang, kok belajar torekoh, wong fikih ya bener, itu bahasa yang salah. Jadi 3-tiganya ini yang diperlukan seiring berjalan, gitu loh. Nah ini mulai harus paradigma kita buka. Jadi 3-tiganya ini yang dibutuhkan oleh kita semua. Kita sholat ditoto dohir batine, ditoto gerak-gerakane, tur ditoto atine. Inilah sholat yang disebut dengan sholat mikrojul mukminin. Kita sholat di atas sajadah, tetapi kolbunya nyambung konek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sebentar mawon pas jam 21.14 setengah 10 jam itu sholat berapa nih? Boleh sebentar mawon. Insya Allah nanti pertemuan di bulan depan, kalau nanti saya kasih kabar ya, insya Allah kesini lagi. Kalau boleh bawa konco, mudah-mudahan sepanen. Amin Allahumma. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.